Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeyo dalam media pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan pembangunan Orde Baru. Simak videonya sampai selesai ya. Kebijakan pembangunan masa Orde Baru yang berlangsung 1966 sampai 1998. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno, Orde Lama, dengan masa Soeharto. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Nah, pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau disingkat dengan PELITA, yang di dalamnya memiliki visi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1978, kemudian 1983 sampai 1988 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau disingkat dengan GBHN. Nah, GBHN ini merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat dengan REPELITA. Nah, REPELITA ini berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam REPELITA ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep pembangunan jangka panjang tahap 1 yang berlangsung dari tahun 1969 sampai 1974. Menurut indikator saat itu, pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2, yaitu berlangsung pada tahun 1974 sampai 1984. Kemudian selanjutnya, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 yang berlangsung pada tahun 1984 sampai 1994, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan. Nah, di mana Pelita 3 ini ada tadi 8 jalur pemerataan, yaitu pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Kemudian yang kedua, perumahan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kemudian yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Kemudian yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Nah, kebijakan pembangunan masa Orde Baru yang berlangsung 1966 sampai 1998 itu ada yang bergerak dalam bidang pertanian, di mana kegiatannya ada pembangunan yang ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal atau disingkat dengan BIMAS.
Di sisi lain, pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik atau disingkat dengan Bulog. Selain itu, menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa atau disingkat dengan BUUD, maka lahirlah Koperasi Unit Desa atau disingkat dengan KUD sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kemudian, mengembangkan institusi penelitian seperti BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian, yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah varietas unggul tahan wereng atau disingkat dengan VUTW. Nah, selain itu ada juga dalam bidang pertanian, di mana kegiatannya diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari panca usaha tani, bimas, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Nah, untuk meningkatkan itu maka butuhlah pabrik pupuk. Nah, pabrik pupuk yang dibangun itu antara lain adalah Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh. Nah, kemudian Kelom Pencapir diresmikan pada tanggal 18 Juni 1984 dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 110-Menpen-1984. Selain dalam bidang pertanian, ada juga dalam bidang pendidikan. Nah, kegiatannya itu pada tahun 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD. Nah, program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1984. Nah, jadi di zaman Soeharto ini diwajibkan belajar itu 6 tahun. Nah, surat keputusan bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama nomor 34-HUK-1996 nomor 88 tahun 1996, nomor 0129-U-1996 nomor 195 tahun 1996 tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Nah, penuntasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok belajar atau disingkat dengan Kejar. Kemudian selanjutnya dalam bidang keluarga berencana atau disingkat dengan KB, di mana kegiatannya keberhasilan ini dicapai melalui program KB atau keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau disingkat dengan BKKBN. Nah, program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia, di mana slogan BKKBN itu adalah 2 anak cukup. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Kemudian bidang kesehatan masyarakat Posyandu, di mana kegiatannya perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan,
diperkenalkan oleh Dr. Yelemena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Nah, pada tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center atau disingkatan HC di 8 lokasi, yaitu di Indrapura, Sumut, Sumatera Utara, kemudian Bojongloa, Jabar, Jawa Barat, kemudian Salaman, Jawa Tengah, Mojosari, Jawa Timur, Kesiman, Bali, Metro Lampung, DIY, dan Kalimantan Selatan. Kemudian pada tanggal 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional. Kemudian pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Nah, Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Nah, materi ini kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.